Singasari adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur antara tahun 1222 sampai tahun 1292 yang didirikan oleh Sri Ranggarajasa atau biasa disebut Ken Arok. Kerajaan Singasari terletak di tepi Sungai Brantas, Jawa Timur. Saat ini, lokasinya ialah Kota Malang dan pusat pemerintahannya sendiri ada di bagian timur Kota Malang. Sejarah yang pertama adalah Kitab Pararaton. Kitab Pararaton merupakan sebuah naskah kuno yang ditulis jauh setelah keruntuhan Kerajaan Singasari yang dipertimbangkan menjadi salah satu sumber sejarah Kerajaan Singasari. Kitab ini tetap menjadi salah satu rujukan utama bagi siapa saja yang ingin mempelajari sejarah Kerajaan Singasari. Belum diketahui secara pasti kapan Kitab Pararaton ini ditulis, tetapi para ahli memperkirakan bahwa Kitab Pararaton ini ditulis di kisaran 1481 Masehi. Yang kedua adalah Kakawinegara Kertagama. Kakawinegara Kertagama merupakan kitab kuno yang ditulis pada masa Kerajaan Majapahit. Di dalam kitab ini mengisahkan tentang kebesaran Raja Hayam Wuruk. Kakawinegara Kertagama juga menyinggung tentang sejarah Kerajaan Singasari yang dikarenakan Kerajaan Majapahit dianggap sebagai penerus dari Kerajaan Singasari. Yang ketiga adalah Prasasti Maribong. Prasasti Maribong merupakan sumber sejarah Kerajaan Singasari yang berisikan tentang pemerintahan Jaya Wisnuwardana di Kerajaan Singasari. Jaya Wisnuwardana sendiri merupakan putra dari Anusapati atau cucu dari Ken Arok. Yang keempat adalah Prasasti Gondang. Pada prasasti yang dipahatkan pada sebuah batu andesit dengan diameter 127 cm dan tinggi sekitar 54 cm ini memiliki angka tahun 1275 Masehi. Sehingga bisa dipastikan bahwa prasasti ini dibuat di masa pemerintahan Kerajaan Singasari atau lebih tepatnya di masa Singasari mencapai masa puncak kejayaannya. Yang kelima adalah Prasasti Mula Malurung. Prasasti Mula Malurung adalah prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Wisnuwardana. Prasasti ini berbentuk lempengan tembaga yang terbagi menjadi 12 lempeng. Prasasti ini berisikan tentang penjelasan silsilah raja-raja Kerajaan Singasari dan pejabat kerajaannya. Kehidupan politik pada awal Kerajaan Singasari diwarnai intrik istana yang berkaitan erat dengan pembunuhan antar anggota kerajaan. Secara berturut-turut, penguasa Singasari adalah 1. Ken Arok, 2. Anusapati, 3. Tohjaya, 4. Ranggawudi atau Wisnuwardana, dan yang kelima adalah Kertanegara. Kertanegara berhasil membawa Singasari mencapai puncak kejayaannya. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Maharajadiraja Sri Kertanegara. Raja Kertanegara memiliki sifat kepemimpinan dan kecermatan dalam memimpin kerajaannya. Dalam menjalankan pemerintahannya, Kertanegara dibantu oleh 3 orang mahamantri, yaitu Rakyan I Hino, Rakyan I Sirikan, dan Rakyan I Halu. Di bawah ketiga mahamantri ini terdapat pula 3 orang pejabat, yaitu Rakyan Apati, Rakyan Demung, Rakyan Kanuruhan. Sementara itu dalam bidang keagamaan, diangkat pejabat yang disebut Dharma Dyaksa Ringkasogatan untuk urusan agama Buddha dan Dharma Dyaksa Ringkasaiwan untuk agama Hindu Shiva. Untuk mengatasi masalah dalam negeri, Kertanegara melakukan beberapa kebijakan. Di antaranya ia mengganti atau memindahkan pejabat-pejabat yang menentang kebijakan raja dan dianggap tidak loyal kepadanya, seperti Pati Raganata yang digantikan oleh Aragani, demikian pula Arya Wiraraja yang dipindahkan ke Sumenep, Madura. Selain itu, Kertanegara memberi penghargaan dan kedudukan yang terhormat kepada lawan-lawan politiknya. Ia mengangkat Jaya Katwang sebagai Adipati Kediri. Kertanegara berusaha memperluas kerajaan Singasari hingga keluar Jawa dengan gagasan Cakrawala Mandala. Pada tahun 1275, Kertanegara mengirim pasukan ke Sumatera yang dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Ia ingin menaklukkan Melayu untuk menghadang rencana ekspansi Kaisar Kubilai Khan dari Mongol Cina. Selain menguasai Melayu, Singasari menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura atau Kalimantan Barat, dan Gurun atau Maluku. Kertanegara juga menjalin hubungan persahabatan dengan Raja Champa dengan tujuan menghalau kedatangan pasukan Mongol di Jawa. Kertanegara bermusuhan dengan Mongol karena menolak tunduk kepada Kaisar Mongol. Bahkan, Kertanegara melukai utusan Kubilai Khan yang bernama Mengki. Peristiwa ini menyebabkan Kubilai Khan marah dan mengirim pasukan untuk menaklukkan Singasari.
Akan tetapi, sebelum pasukan Mongol sampai di Jawa, kerajaan Singasari sudah mengalami kehancuran karena diserang kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Jaya Katuang. Dalam penyerangan ini, pasukan Kediri berhasil membunuh Kertanegara serta pembesar-pembesar istananya. Dengan wafatnya Kertanegara, riwayat kerajaan Singasari berakhir. Kehidupan sosial ekonomi. Untuk kehidupan ekonomi pada saat zaman kerajaan Singasari tergolong cukup maju, karena letaknya yang sangat strategis, yaitu berada di lembah Sungai Brantas. Hal ini menjadikan tanah yang ada di kawasan tersebut menjadi sangat subur. Oleh karena itulah, mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Tidak hanya berada di lembah yang subur, Sungai Brantas pada saat itu juga menjadi salah satu lintas perdagangan antar daerah dan wilayah. Oleh sebab itu, tidak sedikit dari masyarakatnya yang bekerja sebagai pedagang. Walaupun begitu, pada kenyataannya kehidupan ekonomi pada masa kerajaan Singasari sempat mengalami fluktuasi atau naik turun. Saat dipimpin oleh Ken Arok, kehidupan ekonomi di kerajaan Singasari tergolong sangat makmur. Tapi kemudian saat dipimpin oleh Anisapati, kehidupan ekonomi masyarakat menjadi terabaikan. Setelah itu, kehidupan ekonomi mulai membaik ketika dipimpin oleh Wisnuwardana. Hingga pada akhirnya, pada saat masa pemerintahan Raja Kertanegara, kehidupan ekonomi kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya. Penyebab runtuhnya kerajaan Singasari. Runtuhnya kerajaan Singasari diperkirakan terjadi pada tahun 1292 atau menjelang berakhirnya abad ke-13 Masehi. Ada beberapa dugaan yang diperkirakan menjadi penyebab keruntuhan kerajaan Singasari. Yang pertama adalah pemberontakan Raja Jaya Katuang. Faktor penyebab keruntuhan yang pertama diakibatkan oleh pemberontakan Raja Jaya Katuang dari kerajaan Kediri. Ia merupakan raja bawahan di bawah kekuasaan Raja Kertanegara. Yang kedua adalah kekuatan militer kerajaan Singasari terlalu lemah. Keruntuhan juga terjadi karena kekuatan militer dalam kerajaan Singasari sangat lemah. Hal ini terjadi karena banyak pasukan yang dilibatkan dalam ekspedisi ke Sumatera, Madura, Bali, dan yang ketiga karena terjadi konflik dengan Kaisar Kubilai Khan. Bukan hanya itu saja, runtuhnya kerajaan Singasari juga disebabkan oleh konflik yang terjadi. Pada waktu itu, Raja Kertanegara sedang mengalami konflik dengan Kaisar Kubilai Khan dari Mongol. Yang terakhir adalah gugurnya Raja Kertanegara. Serangan secara tiba-tiba dari pasukan yang dipimpin oleh Jaya Katuang membuat hampir seluruh orang di istana tewas, termasuk Raja Kertanegara yang ikut gugur setelah tewas terbunuh oleh Jaya Katuang. Namun, tidak dengan Raden Wijaya yang merupakan menantu Raja Kertanegara ini berhasil melarikan diri. Ia tidak sendirian, melainkan dengan pengikut setianya yaitu Ranggalawe, Nambi, dan juga Lembu Sora.